Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas bagaimana media massa internasional memberitakan konflik Israel dan Palestina. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas bagaimana media massa internasional memberitakan konflik Israel dan Palestina. Media yang kami pilih adalah CNN atau CNN dari Amerika Serikat dan Al Jazeera yang berbasis di Qatar. Jadi kita memiliki dua sudut pandang dari Amerika dan juga dari Timur Tengah. Nah, alasan kami memiliki kedua media tersebut karena memang keduanya merupakan media internasional yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk opini publik dunia. Nah, walaupun sama-sama memberitakan berita politik yang kurang lebih sama, tapi cara penyampaiannya, informasinya ini sedikit dan memiliki sedikit perbedaan. Sebelum masuk ke pembahasan media, mungkin kita perlu mengetahui perkenalan dulu sedikit dengan sejarah konflik Israel dan Palestina. Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung lebih dari 70 tahun. Awalnya dimulai pada tahun 1948 ketika negara Israel diproklamasikan. Peristiwa tersebut memicu perang dengan negara-negara yang ada di Arab Saudi atau Timur Tengah dan menyebabkan banyak sekali warga Palestina kehilangan tempat tinggal hingga saat ini konflik ini masih terus berlangsung dan memang melibatkan berbagai isu seperti perebutan wilayah, keamanan, hak asasi manusia hingga mancanegara, politik internasional. Konflik kembali uh, Konflik kembali menjadi perhatian dunia setelah serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Serangan tersebut dibalas oleh operasi militer Israel di jalur Gaza yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan yang sangat besar. Sejak saat itu, media di seluruh dunia terus melaporkan perkembangan konflik yang terjadi hampir setiap hari. Dalam situasi seperti ini, media massa memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat dunia yang tidak berada di negara lokasi memperoleh informasi melalui media. Oleh karena itu, cara media memilih berita, menentukan judul, narasumber, maupun gambar yang akan ditampilkan sangat-sangat mempengaruhi cara masyarakat memahami sebuah konflik ini. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pemberitaan itu terjadi, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Media pertama yang kami analisis adalah CNN atau Cable Network. CNN merupakan salah satu media berita terbesar di Amerika Serikat dan memiliki jaringan internasional yang sangat luas. Nah, dalam pemberitaannya mengenai konflik Israel dan Palestina, CNN banyak menggunakan narasumber dari pemerintah Amerika Serikat maupun pemerintah Israel. Hal ini terlihat dari banyaknya berita yang membahas serangan Hamas terhadap warga sipil Israel, serta langkah-langkah pemerintah Amerika dalam merespon konflik tersebut. Nah, misalnya nih, setelah serangan Hamas pada Oktober 2023, CNN banyak menggunakan headline seperti Israel declares war after Hamas attack atau Hamas attack leaves hundreds dead. Nah, fokus utama pemberitaan pada saat itu adalah serangan Hamas dan dampaknya terhadap warga Israel. Dari sisi teori komunikasi, hal ini dapat dijelaskan menggunakan teori framing dan Robert Enman. Menurut Enman, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memilih fakta yang mana akan ditonjolkan sehingga membantu cara masyarakat memahami satu peristiwa. Pada CNN, framing yang muncul cenderung menekankan aspek keamanan Israel, ancaman terorisme, serta dukungan Amerika terhadap sekutunya. Namun demikian, seiring berkembangnya konflik, CNN juga mulai meningkatkan pemberitaan mengenai sipil di Gaza dan krisis kemanusiaan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa media dapat mengubah fokus pemberitaan sesuai perkembangan situasi, tapi tetap dipengaruhi oleh kebijakan
reaksi dan latar belakang medianya. Namun, jika dibandingkan, CNN dan juga Al Jazeera sama-sama melaporkan fakta mengenai konflik antara Israel dan juga Palestina. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam cara keduanya menyusun pemberitaan. Yang pertama, dari segi headline. CNN pada awal konflik lebih banyak menyoroti serangan Hamas kepada Israel. Begitu juga sebaliknya, Al Jazeera lebih banyak menyoroti dampak serangan Israel terhadap masyarakat dari Palestina itu sendiri. Dan yang kedua, dari sisi narasumber, CNN lebih sering mengutip pejabat-pejabat dari Amerika Serikat, Israel, begitu juga dari Al Jazeera lebih banyak menghadirkan warga Palestina, organisasi kemanusiaan, dan juga lembaga internasional. Dan juga untuk yang ketiga, dari frekuensi pemberitahuan, kedua media sama-sama intensif memberitakan konflik, tetapi fokus isi berita berbeda sesuai kebijakan redaksinya masing-masing. Keempat, netralitas. Dalam ilmu komunikasi, netralitas media sering menjadi perdebatan. Setiap media memiliki nilai, kepentingan, dan juga target audiensnya masing-masing. Dan kebijakan editorial yang dapat mempengaruhi cara mereka membingkai suatu peristiwa. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membandingkan beberapa media sebelum menarik kesimpulan. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu konflik melalui pemilihan kata, gambar, narasumber, dan juga fokus pemberitaan. Media kedua yang kami analisis adalah Al Jazeera. Berbeda dengan CNN, Al Jazeera merupakan media internasional yang berbasis di Doha, Qatar, dan dikenal memiliki banyak fokus yang kuat terhadap isu-isu di Timur Tengah. Dalam pemberitaan mengenai konflik Israel dan Palestina, Al Jazeera lebih banyak menampilkan kondisi masyarakat Palestina terutama di jalur Gaza. Banyak laporan mereka berasal langsung dari lokasi konflik sehingga memperlihatkan dampak perang terhadap kehidupan warga sipil. Contohnya, Al Jazeera sering menggunakan headline seperti Israeli strike kill dozens in Gaza atau humanitarian crisis versus in Gaza. Dari Gaza, dari judul tersebut terlihat bahwa fokus pemberitaan lebih diarahkan pada dampak kemanusiaan yang dialami Palestina. Selain itu, Al Jazeera juga lebih sering menghadirkan narasumber dari organisasi kemanusiaan internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perbedaan ini bukan berarti salah satu masalah yang dialami oleh semua masyarakat Palestina. Selain itu, Al Jazeera juga lebih sering menghadirkan narasumber dari berbagai organisasi kemanusiaan internasional dari warga-warga Palestina, termasuk tenaga medis maupun lembaga, seperti menunjukkan bahwa setiap seperti bangsa-bangsa yang ada menyampaikan informasi salah satu, tetapi menunjukkan bahwa setiap media memiliki sudut pandang editorial yang berbeda dalam memilih fakta yang dianggap paling penting untuk diberitakan. Karena itulah masyarakat perlu membaca berita dari lebih dari satu sumber agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai suatu konflik. Oke, kita sampai pada kesimpulan topik kami kali ini, yaitu tentang Israel dan Palestina. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya media massa memiliki peran yang sangat-sangat besar dalam membentuk opini publik terhadap konflik Israel dan Palestina tentunya. Namun, CNN dan Al Jazeera sama-sama memberitakan konflik yang sama, yaitu tentang Israel dan Palestina. Tetapi masing-masing memiliki cara penyampaian yang berbeda, atau mungkin bisa juga POV yang berbeda. Kita bisa anggap seperti itu. CNN lebih banyak menyoroti aspek keamanan
dan respons pemerintah Amerika serta Israel. Sedangkan Al Jazeera lebih banyak mengangkat isu atau topik kemanusiaan dan kondisi masyarakat atau rakyat Palestina. Perbedaan tersebut dapat dipahami melalui teori framing, yaitu bahwasannya media memiliki fakta tertentu untuk lebih ditonjolkan sehingga bisa mempengaruhi cara audiens memahami suatu peristiwa. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang hidup di era digital, khususnya untuk kita para mahasiswa, kita perlu memiliki kemampuan yang berpikir kritis. Kita tidak cukup atau mungkin bisa saja tidak boleh membaca suatu berita dari satu media saja, tetapi perlu juga untuk membandingkan berbagai sumber agar memperoleh informasi yang lebih seimbang dan objektif tentunya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata untuk Bapak dan Ibu dosen kami. Terima kasih.